Ya, latihan perdana skuad Garuda di Osaka, Jepang penuh kejutan. Sejumlah wajah baru siap diturunkan kontra Samurai Biru. Tentu pasukan Patrick Kluivert datang dengan kekuatan penuh. Pelatih Jepang Haji Moriyasu takjub dengan skuad yang dibawa Patrick Kluivert jelang laga kontra timnas Jepang. Ale Pastur juga telah menyiapkan skema permainan baru dan siap kejutkan timnas Jepang di markas mereka. Berikut berita rangkumannya yang akan kita bahas sekarang. Berita pertama datang dari ayah Emil Audero. Sekarang Edi Mulyadi tengah menjadi sorotan netizen tanah air. Usai ungkap harapan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, harapan itu dilontarkan Edi Mulyadi saat menyaksikan debut Emil Audero bersama timnas Indonesia. Tepatnya di laga ke-9 Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kontra Cina pada Kamis kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di GBK Jakarta tersebut, Emil Audero tampil mengesankan dengan mencatatkan clean sheet. Kiper Palermo tersebut sukses membawa kemenangan untuk skuad Garuda. Edi Mulyadi mengaku bangga dengan kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Tak salah memang jika Emil membela timnas Indonesia, ujar ayah Emil Audero. Harapan besar pun diungkapkan. Jika dulu Edi Mulyadi merasa impian Piala Dunia sang anak hanya bisa bermain di timnas Italia, namun sekarang malah berbalik. Edi tidak ragu menyebut timnas Indonesia bisa terbang ke Piala Dunia bersama anaknya tersebut. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku timnya sudah punya sebuah rencana untuk pertandingan kontra timnas Jepang. Tetapi juru formasi asal Belanda itu tidak mau membocorkannya karena bagian dari rahasia tim. Timnas Indonesia akan dijamu Jepang dalam laga pemungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia, yaitu pada tanggal 10 Juni nanti. Kini Kapten Jay Itzes dan kawan-kawan telah sampai di Osaka, Jepang, yang merupakan lokasi pertandingan laga nanti. Kedatangan timnas Indonesia disambut meriah oleh supporter Indonesia di Osaka, Jepang. Tak cuma disambut oleh fans sendiri, pemain bertahan Justin Hubner juga disambut oleh supporter Creusot Osaka. Pasalnya Justin pernah bermain bersama tim Liga Jepang Creusot Osaka. Namun sayang karirnya di Jepang cuma semusim saja. Setelah sampai di Jepang, Justin Hubner dan kawan-kawan juga terlihat jalan-jalan santai di Osaka. Mereka menikmati suasana baru sebelum melawan tim nomor 1 di Asia itu. Namun di balik itu, media sosial sekarang sedang dihebohkan oleh postingan komika Ernest Prakasa. Dalam postingan tersebut, sang komika menyindir Prabowo yang memberikan jam tangan mewah Rolex kepada semua para pemain. Dalam postingan tersebut dituliskan, turut senang untuk para pemain yang sudah berjuang. Tapi sebagai warga negara, sepertinya wajar kalau gua bingung. Katanya lagi penghematan. Terus ini pakai anggaran apa? Tulis sang komika Ernest Prakasa. Ya, postingan sang komika tersebut pun memancing amarah para supporter Indonesia. Berbagai macam komentar pun dibalaskan fans Indonesia untuk sang komika. Di sisi lain, Patrick Kluivert mengatakan sudah punya rencana taktik sendiri yang akan diterapkan buat melawan timnas Jepang nantinya. Seperti diketahui, Jepang adalah lawan yang kuat. Bahkan tim berjulukan Samurai Biru itu sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert meyakini betul, memang tidak mudah mencuri poin di kandang Jepang, meski Jepang diyakini bakal menurunkan tim lapis keduanya. Timnas Indonesia akan tetap kesusahan menandingi mereka. Kami sudah punya rencana permainan, tetapi tidak tepat kalau saya sampaikan sekarang. Yang paling penting adalah para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, Jepang sudah menunjukkan kualitas mereka. Tentu saja mereka berada di puncak grup. Mereka punya tim yang sangat bagus. Tetapi kami juga akan menunjukkan kemampuan yang kami miliki,
ujar Patrick Kluivert. Di balik itu, jelang laga pemungkas kontra timnas Indonesia, pelatih timnas Jepang Haji Moriyasu mengakui skuadnya minim pengalaman. Tentu kondisi ini membuka peluang bagi timnas Indonesia. Kemarin timnas Jepang memang secara mengejutkan, di mana harus mengakui keunggulan Australia 1-0 dalam laga yang berlangsung di kandang Australia, yaitu pada tanggal 5 kemarin. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi timnas Jepang dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Jepang Haji Moriyasu secara terbuka mengakui bahwa ia memang menurunkan skuad pelapis demi memberikan jam terbang kepada para pemain muda dan juga pengalaman internasional. Sebaliknya juga ketika menghadapi Indonesia nanti, Hajime Moriyasu juga akan menurunkan tim lapis kedua. Tentu ini kesempatan emas bagi pelatih Patrick Kluivert. Di sisi lain menghadapi skuad Garuda yang telah tiba di Osaka, pelatih Haji Moriyasu memberikan pandangannya terhadap kualitas calon lawannya tersebut. Melihat situasi yang ada, Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan kilat, apalagi dengan pemain kualitas Eropa. Dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan, meski masuk ke ronde keempat terlebih dahulu. Namun Haji Moriyasu merasa kalau feelingnya soal timnas Indonesia akan menjadi tim yang lolos ke Piala Dunia. Keyakinan Haji Moriyasu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan oleh PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, kemudian legenda tim Ajax Simon Tahamata yang ditunjuk Erick Thohir sebagai dirtep timnas. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA, di mana hanya dalam waktu 4 tahun saja.ために評価をするという国が増えたと思います。アジアの国。Patrick, kamu Manchester United, oke? Messi, aparece Messi, gol. Akhirnya